Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore adik-adik semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melakukan tutorial mengenai pemasukan obat ya. Jadi hal pertama yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana cara memasukkan obat ke dalam SIM ini. Oke, pertama kalian bisa buka Google, bisa lewat Google Chrome misalnya ya, dalam hal ini Google Chrome, lalu kita ketik alamatnya di sini. Ya, kita ketik alamatnya simple var. Ini sudah ada ya, simplevar.poltektegal.ac.id. Ya, ini sudah ada. Lalu kita enter langsung. Oke, setelah kita enter maka tampilannya akan seperti ini. D3 Poltek Harbor Tegal, kalian silahkan memasukkan username maupun password yang sudah diberikan oleh Mbak Kavita ya. Jadi masing-masing mahasiswa sudah mendapatkan username dan passwordnya masing-masing. Kita diambil contoh di sini. Oke, di sini saya ambil contoh ya. Ini. Oke, lalu masukkan passwordnya. Oke, setelah itu kita klik masuk. Baik, setelah kita sudah bisa masuk ke dalam SIM ini, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman semua. Kalau kita untuk memasukkan pemasukan obat, maka kita pilih di sini adalah apotek terlebih dahulu ya. Kita klik apoteknya. Setelah itu akan muncul beberapa opsional. Ada data obat, pemasukan, dan pengeluaran. Karena dalam hal ini kita ingin memasukkan atau menginput data obat terlebih dahulu, maka kita masuk ke dalam pilihan pemasukan. Kita klik di pemasukannya di sini. Oke, setelah itu muncullah tampilan seperti ini. Karena kita ingin menambah atau menginput obat masuk, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita lihat di pojok kanan atas. Di sini ada pilihan tambah ya, yang hijau ini, maka kita klik tambah terlebih dahulu. Oke, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan, pertama adalah tanggal masuk. Kebetulan dalam sistem ini tanggal masuknya sudah otomatis mengupdate sendiri. Jadi kalau kita memasukkannya tanggal 14 September, maka di sini akan tertera 14.09.2020. Gitu. Tetapi alangkah lebih baik lagi jika teman-teman juga tetap melihat ini, apakah barangkali dalam sistemnya ada error atau apa, tidak terupdate secara otomatis, maka kalian bisa merubahnya dengan cara ini diklik. Lalu tinggal kalian pilih. Ini kesini adalah bulan sebelumnya dan untuk yang ke kanan adalah bulan sesudahnya. Seperti itu ya. Oke. Ini tanggal 14. Setelah tanggal masuk obat, hal yang perlu kita input lagi adalah merek obat. Ya, merek obatnya kita apa yang akan kita masukkan. Contoh di sini ada Panadol. Kalian misalnya ngetik ya, Panadol seperti itu. Lalu kita lihat kandungannya. Disinilah pengetahuan kalian, knowledge kalian tentang obat ini diperlukan ya. Jadi misalnya, merek obat Panadol, kandungannya kalian harusnya sudah tahu bahwa kandungan Panadol adalah paracetamol. Tetapi kalau kalian tidak yakin, misalnya jenis obat tertentu kalian tidak yakin, kalian bisa lihat di kemasan ataupun box obat tersebut. Setelah itu, setelah kandungan kalian isi indikasi. Jadi merek obat, kandungan, lalu indikasi. Indikasinya apa? Paracetamol, yaitu untuk antipiretik misalnya ya. Antipiretik, kekuatan obatnya misalnya 500 mg. 500 mg. Dosisnya umumnya misalnya lazimnya adalah 3 kali 1. Seperti ini. Lalu efek samping obat juga ini kalau kalian hafal, alhamdulillah langsung bisa kalian masukkan. Kalau tidak atau kalian ragu-ragu, misalnya kalian bisa lihat di
brosur obatnya ataupun di kemasan obatnya. Efek samping obat untuk paracetamol umumnya adalah hepatotoksik untuk pemakaian jangka panjang. Penggunaan ya, atau pemakaian jangka panjang. Seperti itu. Oke, setelah data obat yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item ini kita masukkan, selanjutnya adalah ke golongan obat. Ya, golongan obat seperti kalian sudah ketahui bahwa golongan obat ada hijau, lingkaran hijau untuk obat bebas, lalu ada lingkaran biru untuk obat bebas terbatas, lalu ada lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya untuk obat keras, dan ini adalah simbol untuk obat narkotik, sedangkan yang putih ini dipermisalkan adalah untuk obat-obat lain, contohnya ada jamu, obat herbal, atau alat kesehatan, kita masuknya ke golongan lain gitu. Kalau untuk golongan psikotropik itu masuk ke dalam golongan keras ya. Jadi untuk ini adalah hanya untuk obat-obat narkotik seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah yakin Panadol golongannya obat bebas gitu ya, kita klik saja. Tetapi kalau masih ragu-ragu, biasanya kan ini tertera dalam kemasan obat, nanti bisa dicek saja untuk memastikan apakah golongan obat yang kita masukkan itu adalah golongan obat bebas terbatas, ataupun obat keras, psikotropik, ataupun narkotik, ataupun golongan obat lain ya. Oke, karena Panadol kita tahu semua paracetamol itu masuk ke dalam obat bebas, kita klik obat bebas di sini simbolnya ya. Oke, setelah itu selanjutnya adalah di bawahnya ini sebetulnya bukan jenis obat ya, mungkin akan lebih tepat di bawahnya ini adalah jenis sediaan obat ya. Jadi jenis sediaannya itu apa? Apakah dalam bentuk larutan, tablet, pil, injeksi, oles, tetes, serbuk, supositoria, atau lain-lain gitu ya. Atau kaplet di sini ya. Lain-lain mungkin kita singkirkan saja karena sudah ada cukup lengkap di sini ya. Jadi untuk jenis obat misalnya, jenis sediaan obat. Jenis sediaan obatnya Panadol, seperti kita ketahui bahwa Panadol adalah jenis sediaannya tablet, maka kita klik di sini tablet. Ya. Jadi untuk satuan obat ini adalah yang akan kita jual dalam bentuk apa? Box, pieces, kotak, atau botol. Sebetulnya ini tidak terlalu tidak terlalu pokok sebetulnya, tetapi karena di sini ada pilihannya, maka harus kita pilih itu. Contohnya misalnya di sini Panadol, maka kita menjualnya dalam bentuk pieces ya, berapa pieces. Seperti itu, maka kita klik. Oke, selanjutnya setelah data-data obat ini kita masukkan, input data lain yang harus kita masukkan adalah jumlahnya. Jumlah yang kita terima obatnya itu berapa misalnya. Dalam pengiriman ini kita hanya menerima 20 pieces misalnya. Maka kita tulis di sini 20. Tanggal expire-nya kita bisa lihat dalam kemasan obat ya. Dalam kemasan obat. Mungkin nanti ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya dalam satu pengiriman expire date-nya berbeda-beda bagaimana? Mungkin ada pertanyaan seperti itu dari teman-teman semua. Solusinya kalau memang seperti itu, keadaannya, maka kalian harus memasukkannya 2 kali. Ya, jadi yang expire date-nya misalnya tanggal 22 Juni 2022, ya kalian masukkan dulu di sini ada berapa jumlah obatnya. Nanti ada 30, Bu, ternyata yang 20 itu Juni 2022. Tetapi kalau yang 10 piecesnya lagi itu Desember 2021, maka kalian harus 2 kali menginputkan datanya ya. Jadi tidak bisa campur karena expire date-nya berbeda-beda seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi untuk nomor batch ya, tadi tanggal expire dicantumkan sesuai dengan tanggal expire-nya masing-masing. Jadi misal, saya ulangi ya. Jadi misal dalam satu pengiriman ternyata dalam satu jenis obat ada 2 tanggal expire date yang berbeda, maka kita harus menginputkannya 2 kali. Begitu juga dengan nomor batch ya. Nomor batch juga sama. Jadi misalnya dalam satu pengiriman ternyata satu jenis obat yang sama itu ada
2 atau 3 nomor batch yang berbeda, maka kita harus menginputkannya juga sesuai dengan nomor batch-nya. Seperti itu. Jadi tidak bisa tanggal expirednya berbeda atau nomor batch yang berbeda. Jadi dalam satu pemasukan data obat itu harus dengan tanggal expired date yang sama dan juga nomor batch yang sama. Seperti itu ya, mudah-mudahan jelas. Oke, kita coba di sini misalnya nomor batch-nya adalah ini misalnya 678XXX sekian. Oke, lalu kita harga beli, misalnya Panadol berapa ya harga jualnya? Misalnya 5.000 ya. Misalnya 5.000, kita masukkan 5.000 di sini. Tidak usah pakai titik ya, teman-teman ya. Jadi kalian memasukkan harganya berupa angka semua. Misalnya 10.000 pun kalian tidak perlu menulis 10.0003 kali, tidak perlu. Semuanya angka tanpa titik. Setelah itu kita masuk ke margin harga, misalnya kita mau ngasih margin harga atau profit atau keuntungan berapa persen nih. Misalnya kita mau masukin OTC ya ini. Misalnya kita mau masukin 5% misalnya. Kita tulis di sini 5. Jadi, angka margin di sini adalah dalam bentuk persen, persentase harganya ya. Jadi, kalau kalian mengetik 5 berarti artinya profit yang mau dimasukkan dalam obat ini adalah 5%, seperti itu ya. Kita tulis 5, lalu di sini harga jualnya sudah otomatis muncul. Kenapa harga jualnya 5.750? Kita hitung misalnya. Harga beli 5.000. Margin harga atau profit yang ingin kita terima adalah 5%. 5% dari 5.000 adalah 250 ya. 250 rupiah. Maka 5.000 ditambah 250 plus juga dengan PPN. PPN-nya adalah 10% ya. Jadi di sini ada 5%. Sebetulnya kenapa munculnya 5.750 karena sudah ditambahkan dengan PPN 10%. Oke, kita hitung pelan-pelan. Di sini harga beli misalnya 5.000. Margin harga atau profit yang ingin kita dapatkan dari penjualan obat tersebut per piecesnya adalah 5%. Berarti 5% dari 5.000 adalah 250 rupiah ya. Oke, berarti 5.000 plus 250 plus PPN 10%. PPN 10% adalah kita hitung dari harga beli ya. Harga beli. Jadi harga belinya 5.000 berarti 10% dari 5.000 adalah 500 rupiah. Jadi nanti harga jual yang muncul di sini adalah harga beli plus margin harganya berapa persen plus PPN 10%. Ya, dalam hal ini contohnya harga belinya 5.000, marginnya 5% adalah plus 250 rupiah, lalu untuk PPN-nya 10% adalah 500 rupiah. Jadi 5.000 plus 250 plus 500 jumlahnya adalah 5.750. Seperti itu. Jadi ini kalian jangan sampai bingung kenapa harga jualnya munculnya seperti ini. Walaupun sudah otomatis, tetapi paling tidak kalian wajib harus tahu alurnya bagaimana, kenapa dapat harga jualnya seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah semua maka kita klik simpan ya. Oke, kita klik simpan. Setelah klik simpan maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman semua. Jadi contoh nomor 1, karena kita baru memasukkan satu item obat, maka nomor 1 tanggal masuknya, merek obat, golongan obat, jenisnya itu adalah berupa tablet, satuannya pieces, expire date-nya, jumlahnya berapa, lalu ada nomor batch, harga beli, harga jual, lalu di sini ada tindakan. Seperti itu. Jadi nanti ini adalah hanya tutorialnya saja. Contohnya salah satu item kita masukkan obatnya, nanti tugas kalian adalah memasukkan item-item obat yang sudah kami pilih, yang sudah kita pilihkan. Nanti teman-teman bisa masukkan, karena apa? Kita bisa mengecek nanti input data dari masing-masing mahasiswa, seperti itu. Jadi nanti dari dosen sendiri, dari kita nanti akan menilai apakah input data yang kalian masukkan itu sudah betul atau tidak. Jadi walaupun
data obatnya sama, tetapi kalau kalian memasukkannya berbeda, maka kita bisa ngelihat mana yang mahasiswa yang sudah memasukkan atau menginput data pemasukan obatnya dengan benar, mana yang belum, seperti itu. Jadi perlu ketelitian di sini ya. Seperti itu mungkin tutorial ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di grup, atau mungkin bisa kalian putar beberapa kali. Kalau satu kali mungkin kalian masih belum paham, sekaligus bisa kalian mencoba nanti untuk memasukkan. Jadi kalau kalian sekiranya ada yang salah memasukkan, kalian bisa menghapus ini dan memulai dari awal. Seperti itu ya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Silakan mengerjakan tugasnya dengan baik dan teliti. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan dalam WA grup ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.